Dengan berdoa kita insya Allah lebih semangat ya dalam menambah ilmu pengetahuan yang akan kalian bahas bersama saya tadi. Sebelumnya saya cek ke 38B ya. Andrian Yoga ada? Apa Nabil? Oke. Arif Maulana? Tidak ada kan? Ada ya? Oke, kalian jangan sampai seperti itu ya. Kalau tidak berangkat wajib mengirim surat, entah itu keterangannya izin kepentingan keluarga, sakit atau apapun, wajib mengirim surat. Ya. Tadi apa lagi? Alif Maulana. Siapa? Alif Maulana. Ada bisa Clara Syafiko, Deviana Devika Andi, Dewi Octavian, Nika ya, Diana, Zaka Kaisar Rizky, tidak ada kenapa ini? Sama apa tanpa keterangan? Siapa tadi? Faisal sama ya. Tapi Faisal Hani Al-Fasih Madina Akila Nesa Zalia Muhammad Farid Wali Ali Muhammad Rafiq Ali Naila Askadian Naswa Aula Abida Nurul Hasan Raditya Yoga Saputra Salsa Belajar Kasir Sinta Naila Soleha Putri Sajasa Sajah Tarik Izzat Pino Aditya Wulan Sri Aziza Saskia Andi Kamila Yogi Sepria Zia. Jadi ada dua orang yang mendapat yaitu Alif Maulana dan Faisal Rizky, sama-sama tanpa keterangan dia. Itu tidak boleh kalian tiru ya. Kalian kalau berangkat wajib membawa atau mengirimkan surat keterangannya bisa, atau orang tua minta tolong mengirim ke sekolah. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi IPS dan mata sumber daya alam. Sebelumnya saya ingin mengingat kembali materi kemarin apa ya materi kemarin? Apa ya? Keragaman alam Indonesia. Apa saja yang kalian ketahui tentang keragaman alam di Indonesia? Kalau kita membahas keragaman alam Indonesia, kita punya membayangkan di mana letak Indonesia di peta dunia, gitu kan? Untuk mengetahui letak Indonesia, kita kemarin sudah membahas ada 3 letak dan letak apa saja? Indah Asro, Nomis, yang kedua letak geografis, yang ketiga geologis. Itu letak Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap kekayaan alam yang ada di Indonesia. Indonesia berdasarkan letak astronomis berada di antara Bintang Utara ya. Secara astronomis, saya masih ingat. Kan di gambar yang waktu itu jelas ya, saya gambar bola dunianya, kemudian garis tujuh, garis lintang,
mengingat kembali apa dampak kita berada pada 95 derajat 7 timur sampai 145 derajat 7 timur. Dampaknya apa ya? Apa yang jawab? Apa? Perbedaan waktu, pinter. Apalagi? Masih boleh berpendapat yang lain perbedaan waktu tadi. Kata siapa tadi namanya? Mas Adrian. Mas Adrian, adanya posisi Indonesia di antara 95 derajat 7 timur sampai 144 derajat 7 timur itu menyebabkan di Indonesia ada berapa waktu? Betul. Waktu apa saja? Ya kan? Singkatan dari apa? Indonesia Barat. Terus? Kita singkatan dari Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur. Kalau kita dari desa mana itu? Wilayah kita tersebut. Desa sampai jadi desa mana? Barat dulu. Sekarang perbedaan waktunya waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian tengah berapa jam? Yang cewek mana sebenarnya? Berapa jam? 1, yakin? Kalau diambil dating dengan dibagi, sekarang ini diambil dating jam berapa? 11 ya? Jam 7 ya? Jam 7. Kalau dibagi jam ya, kalau di Papua aja. Nah, jadi WIB dengan WIB berapa jam jaraknya? Tidak apa-apa ya, materi yang kemarin. Oke. Baik, sekarang jangan mungkin terus lah. Pas di sini. Apa lagi? Semangat. Semangat. Oke. Orang datangnya mau. Ya, semuanya siap ya? Ya. Semangat. Membahas materi pemanfaatan sumber daya alam ya. Dengan tujuan pembelajarannya ada 3. Kalian diharapkan nanti bisa memahami potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi contoh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sekarang coba saya pengen tahu kenapa sih sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Kira-kira kenapa? Mengapa sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia? Menurut kalian kenapa? Mengapa sumber daya alam
Ini bagi manusia kira-kira kenapa ada yang punya pendapat? Kenapa sih kita harus mempelajari tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya? Nah, yang punya pendapat silakan. Ya, boleh baca, boleh. Ini tentang kekuatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik. Cukup pastilah, betul ya. Tadi apa? Yang belakang benar apa enggak masnya? Menyampaikan pendapat. Sumber daya alam itu dimanfaatkan manusia katanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Oke, betul ya. Jadi sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita manusia. Kita punya kebutuhan ya. Banyak banget ya. Ingat apa saja macam-macam kebutuhan manusia? Kebutuhan primer, betul. Tadi kebutuhan dari tiga kebutuhan itu mana yang harus kita prioritaskan? Primer, pinter lagi. Pinter ya, jangan satu akte. Kebutuhan primer itu ada tiga apa saja? Dalam memenuhi kebutuhan sandang, kita bisa mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan berupa pakaian atau kain, ya. Contohnya sumber daya alam apa yang bisa kita buat pakaian atau kain? Ya. Sumber daya alam apa yang bisa kita buat jadi pakaian? Sutra ya. Dari bulan sutra bisa jadi kain sutra. Kalau teman tapi ya, kayak saya yang mungkin jarang sekali pernah mungkin nanti 10 tahun lagi kemudian sutranya saking mahal. Yang murah saja atau yang sederhana saja yang penting sederhana dan mampu mencukupi kebutuhan. Ya. Selain dari ulat sutra dari bulu domba itu juga bisa diolah menjadi kain yang akan dijahit menjadi baju. Itu baru sandal. Lanjut kebutuhan primer yang kedua apa? Tangan. Tangan itu berarti apa? Similar atau sinonimnya dengan makanan. Apakah cukup makan dan bisa minum? Atau tidak boleh minum? Yo itu sudah satu paket ya. Kalau ada makan aja. Kalau nggak ada minuman nanti senang, tidak. Dalam memenuhi kebutuhan kita akan pangan, kita pun bisa mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan kita. Contohnya kita mengolah apa untuk kita makan sendiri? Kita dari hewan, jadi hewan yang kita pelihara, yang diternak, kemudian kita sembelih, diolah ya, jadi kita apalagi sayuran yang kita tanam, kemudian kalau sudah waktunya dipanen, kita bisa mengambilnya diolah jadi sayur untuk lauk. Nah, ya sayur stop, sayur bayam, sayur stop ya. Baik, apalagi hewan tadi sudah dagingnya, sayur mayur juga sudah. Apakah kita cukup hanya untuk makan daging dan sayur saja? Apalagi buah-buahan juga penting ya, supaya kita tercukupi akan gizi vitamin ya.
Kalau makanan pokok, bagaimana makanan pokok? Tadi sayur sudah, buah sudah, daging sudah. Makanan pokok kita apa ya? Nasi terbuat dari padi, betul. Padi siapa yang mana? Kita yang mana? Petani. Kita harus banyak berterima kasih pada para petani. Mereka sudah meluangkan waktu, sudah bekerja keras, nanam padi hingga bisa dipanen dan diolah menjadi beras yang kita masak, gitu ya. Jadi sumber daya alam yang kita manfaatkan untuk kebutuhan pangan itu masih kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer yang ketiga kebutuhan tadi sandang sudah, pangan sudah, pakan. Apa sih pakan? Tempat tinggal. Kok bisa sumber daya alam apa yang bisa mencukupi kebutuhan akan pakan? Kayu, pinter, karena hampir semua bangunan atau perkantoran kita, rumah kita ya itu bahan dasar pembuatannya, fondasinya itu ya kayu, apa bangunannya, kayu dari mana? Pohon yang kita ya atau pohon yang ada di hutan yang Allah ciptakan untuk kita. Biasanya manusia ya sangat diistimewakan oleh Tuhan karena apa yang ada di dalam ini disuruh kita olah untuk melindungi kita, cuma harus dengan se-efisien mungkin, jangan eksploit masih bisa-bisaran nanti habis sumber daya alam kita mau makan apa ya, kita mau melanjutkan hidup dengan cara bagaimana kalau sumber daya alam habis ya, itu yang perlu kita renungkan. Lanjut sekarang masuk ke wilayah kita lagi di bangsa Indonesia. Bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia? Banyak sekali potensinya kan, karena kita negara kepulauan yang berbeda dengan negara-negara lain. Kita itu istimewa. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, ya, kemudian Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, ya, semua dibatasi dengan perairan. Itu istimewa yang kita, makanya kita disebut negara maritim. Selain hasil laut, nah tadi ada hasil pertanian, ada hasil hutan, juga ada hasil kita sumber daya alam yang ada di Indonesia ini kurang besar. Kalau saya bisa nanti ini ada lembar aktivitas ya, nanti saya bagikan, kalian bedakan dari jenis-jenis sumber daya alam yang tampak di sini, mana yang masuk kategori sumber daya alam dapat diperbarui dan mana yang tidak dapat diperbarui. Ini sudah membentuk kelompok kan? Baik, saya bagikan lembar aktivitasnya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Saya kasih waktu berapa menit? 2 menit cukup? Karena sudah tampak jawabannya, tinggal dikelompokkan saja ya, sudah dikelompokkan bersama anggota kelompok masing-masing. Kajian atau lembar aktivitasnya dijawab, kasih keterangan, boleh ditulis seperti ini. Gimana? Masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, mana yang kategori dapat diperbarui ditulis ulang di kelompok diperbarui.
Jawabannya cukup ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Boleh membuka buku referensi yang tersedia di atas meja. Silakan bekerja sama. Semuanya harus aktif ya dalam kelompoknya. Semua harus aktif dalam kelompoknya.
Kalau mana yang mau presentasikan yang dapat diperbarui dulu, nanti kelompok lain mempresentasikan sumber daya alam yang tidak dapat ini. Kalau mana? Tentu saja yang presentasi yang masih dapat poin. Ya, apa yang dapat poin? Sudah siap? Satu sekolah boleh cepat kita boleh. Nanti ada di kelompok lain. Ya, kalau Mbak Naswa, silakan presentasi untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, kelompoknya Mbak Naswa. Nanti kita sempurnakan bareng-bareng. Mbak Naswa, Mbak Nurul, Mbak Siyoti. Empat-empatnya maju bareng, nanti saling mensupport. Nah, ya. Naswa. Nanti yang tidak dapat diperbarui kelompoknya Mas juga sudah siap. Ya, sekarang kelompoknya Mbak Naswa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nama. Perkenalkan, nama saya Nasma Aura Armida. Perkenalkan, nama saya Dewi Satria. Perkenalkan, nama saya Salsabila Joko Nararia. Jadi hasil diskusi kelompok Yang dapat diperbarui adalah air, tanah, tumbuhan, laut, mineral, hewan, udara, matahari, dan kesehatan. yang lain benar atau tidak? Benar? Tidak. Ulangi sekali lagi Mbak, jangan buru-buru ya. Semangat aja. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah
air, tanah, tumbuhan, hasil laut, mineral, hewan, udara, matahari, dan gas alam. Betul? Betul apa salah? Hah? Mayoritas betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mayoritas betul. Silakan duduk bertangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian perhatian kalau ada yang presentasi, nanti komennya dikasih apa? Dikasih B, kasih U, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, bisa ya? Coba lihat dulu komen ketika mau merespon yang presentasi. Dikasih apa? Dikasih B, kasih U, kasih B. Wow, keren. Sekarang sumber daya alam tidak dapat berbagi. Silakan kelompoknya Mas Mulki. Semuanya maju. Jadi kalau bagus kasih wow ya. Bagus kasih. Ya. Ayo nih semuanya udah siap. Yuk Mas. Hasil diskusi kelompok kami sumber daya alam tidak dapat dibagi bagaimana? Betul? Ada yang benar, ada yang belum tepat. Ya, tetapi mayoritas sudah tepat, ya kan? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Yang cowok belum semangat nih, nanti untuk cowok tak suruh. Dikasih apa? Baik, untuk apa ya kalian bisa lebih fresh lagi, masih ingat gak lagu benua? Sudah pernah belum nyanyi lagu benua? Waduh, berarti sekarang ya kita nyanyi liriknya ini, nadanya pakai lagu balon. Ingat lagu balon ya? Baik, coba-coba tes yuk. Lagunya seperti ini. Nyanyi bareng-bareng. Boleh baca teks yang ada di depan. 1, 2, 3. Benua ada 5 yang dihuni manusia. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ada lagi satu benua. Coba saya contohkan dulu ya, oke? Kalian dengarkan dulu. Benua ada 5 yang dihuni manusia. Asia, Afrika, Amerika,
Eropa, Australia. Ada lagi satu benua, hei hei. Jadi tambahin hei hei ya. Kalau lagu baratku apa? Dor-dor gitu kan. Dor-dornya diganti hei hei. Tabiuni manusia, benua Antartika. Paham ya? Ayo, yuk, 1, 2, 3. Benua ada 5 yang dihuni manusia. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ada lagi satu benua manusia, benua Antartika. Kita semua wajib menghafalnya. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tangan badannya. Ini baru tahu lagunya, bolehlah ditulis sebentar 1 menit kan selesai nulis ya. Jadi nanti kalau di rumah sambil nyapu nyanyi. Tulis lagu benua. Ditulis satu lagu ini mesti loh, saya juga sering nyanyi. Kunci sepeda sambil nyanyi. Benua ada 5 disiram-siram dan sepedanya sambil dicuci. Yang dihuni manusia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Antartika namanya, kita semua wajib menghafalnya. Ini lagu warisan dari guru IPS saya dulu. Saya kan pengajar juga dulu ya, pernah jadi siswa SMP. Sudah cukup ya? Baik. Kita akan bahas tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Teman-teman sudah mempresentasikan tentang perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, kan? Pengertian sumber daya alam itu sendiri tadi sudah dibacakan oleh Mas Zaki ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Ya. Sumber daya alam ini punya potensi yang ada di udara, daratan maupun di perairan. Ini perlu kita pertimbangkan pelestariannya ketika kita mengolah atau mengeksploitasinya. Sumber daya alam secara garis besar dibagikan menjadi 2 kategori, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tadi pengertiannya apa sih yang dapat diperbarui? Itu
adalah sumber daya alam yang dapat pulih dengan cepat dan tersedia secara terus-menerus. Jika dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana, jangan dieksploitasi besar-besaran sampai habis dan berlebihan, itu juga tidak boleh. Secukupnya, ya. Maka sumber daya alam yang akan terus-menerus tersedia itu disebut sumber daya alam yang dapat diperbaiki. Sedangkan sumber daya alam yang sulit untuk digantikan apabila kita sudah menggunakannya atau habis karena pembentukannya juga memerlukan waktu yang sangat lama, contohnya batu bara gitu ya, bukan proses pembuatannya sangat lama, maka termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian bisa perhatikan dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dia. Ada udara, air, matahari, tumbuhan, dan hewan. Mana yang salah menjawab nanti, kalau mana yang merasa salah nanti kan dikumpulkan dibacanya. Nah, nanti ketahuan biasanya. Ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Semuanya betul menjawabnya? Cewek betul semua menjawabnya? Besek, mantap. Cowok? Betul semua? Mantap. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Kenapa? Karena proses pembentukannya sangat lama. Kalau yang bumi sudah diambil secara besar-besaran oleh manusia untuk kepentingan manusia, kemudian sampai habis, maka kita harus ibarat penangkapan iman banyak sekali. Dan apakah itu termasuk pengeksploitasian sumber daya alam menurut kelompok tani? Ikan adalah hasil sumber daya alam kemaritiman juga. Nah, kegiatan ini apakah termasuk pengeksploitasian ikan sebagai sumber daya atau tidak? Tulis menurut pendapatmu di kolom bawah, bagian bawah tabel yang di bagian bawah itu. Tulis jawaban kelompok tadi. Semua jawaban dapat, ya. Semua jawaban benar. Dan yang pasti benar menurut kelompok kalian. Ditulis di kolom aktivitas 2. Jadi kita pilih lagi kelompok mana yang siap untuk program. Kalian gambar di samping itu apakah termasuk pengeksploitasian ikan sebagai sumber daya alam atau bukan? Kalau termasuk, alasannya apa? Kalau bukan,
sekali saja. Kalau iya alasannya apa, kalau tidak sudah ya. Nah, di halaman mana yang mau diambil dan dibeli? Wow, keren. Mana? Siap dibeli wow? Mana yang sudah siap dibeli wow? Silakan. Dalam waktu 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Bella Putri. Kenalkan nama saya Deviana, aku Pak Ulu Menikah. Perkenalkan nama saya Syahda Salsabila. Kenalkan namanya adalah Atika Balita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Eksploitasi sumber daya kemaritiman yang berlebihan. Alasannya? Karena kegiatan tersebut mengurangi populasi ikan di lautan yang akan berdampak buruk pada ekosistem lautan. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Satu lagi. Atau mau disini dulu nanti umumnya aktivitas 3. Baik ya, disini dulu ya. Aktivitas 3. Kalau dilakukan tidak besar-besaran atau tidak berlebihan, maka itu tidak termasuk eksploitasi. Tapi baik, potensi sumber daya alam Indonesia itu secara besar adalah 3, yaitu sumber daya alam hutan adalah suatu hasil hutan ya, dan dibagi menjadi hutan produksi, hutan hidup, hutan konservasi. Ini masing-masing punya manfaat atau fungsinya sendiri. Kalau hutan produksi adalah hutan yang menghasilkan bahan baku, hutan hidup adalah hutan yang melindungi sistem daya dukung lingkungan. Hutan konservasi adalah hutan yang kawasan hutan di Indonesia ini masih sangat luas, yaitu berapa? Masih 63% dari seluruh wilayah Indonesia, atau sekitar 120,6 juta hektar daratannya. Dan di Indonesia kedua kawasan hutan. Jadi kita masih bisa optimis kalau masih punya sumber daya alam hutan yang banyak. Lanjut, sumber daya alam kemaritiman ini juga cukup luas ya, dibandingkan negara-negara di benua Eropa yang negerinya berupa daratan ya, tidak punya lautan. Kita masih
di atas 17% perikanan, 30% tentang kapal dan padang laut. Sumber daya kemaritiman itu bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama adalah banyak sekali. Kemudian ada energi kelautan. Apa yang dimaksud energi kelautan? Energi gelombang, pasang surut, arus laut. Ini bisa kita gunakan sebagai pembangkit dan penting sebagai sumber daya alam kemaritiman, karena dari poin atau pos wisata Bali kita bisa menarik banyak wisatawan luar negeri, terutama dari negara-negara yang wilayahnya bukan daratan, semua pun pengen lihat laut, ya, pasti tertarik ke negara kita, ke Indonesia. Maka mereka melangsungkan di sini. Kalau mereka datang ke sini pasti menghasilkan devisa. Devisa adalah pendapatan. Kita mancing ya, yang cowok-cowok biasanya memancing. Ya ini tentang sumber daya alam maritim. Lanjut sumber daya alam tambang. Nah ini, dan sumber daya alam tambang itu ada 3 golongan bahan tambang. Ada yang termasuk golongan A, golongan B, golongan C. Ini memiliki kategori tersendiri. A berarti yang paling strategis karena untuk pertahanan dan keamanan negara, contohnya batu bara, minyak bumi. B, vital karena memberi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, ya. Contohnya apa? Emas, perak, dan C, untuk industri, yaitu tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat, contohnya pasir dan bintang. Nah lanjut, sekarang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu? Yang tadi kita bahas ada hutan, kemaritiman, dan tambang, kan? Coba kalian perhatikan aktivitas ketiga. Ini saya bagi-bagi. Nanti siapa yang belum ya, yang belum ambil yang ketiga ya Mbak, ini 2, 3, 4, 5. Ini 5, kelompok 5 ya. Siap, silakan perkenalan dan menyampaikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tari Rahman. Perkenalkan nama saya Raja. Dasinya lain-lain dipakai ya Mas, dasi Mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Shalih Rahman. Baik, silakan. Gak usah langsung hasil analisisnya. Analisis terkait solusi penanganan ini adalah dengan cara menyelidiki dan menangkap si pelaku dan memberikan tugas si pelaku untuk bisa mengulangi perbuatannya nanti. Terus sudah? Cukup. Oke, silakan disuruh. Sekian. Presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih wow, keren. Wow, keren. Langsung kelompok kedua, kelompok kedua yang mau ambil hasil analisis. Tidak ada, cukup. Baik. Dari hasil analisis tadi bahwa adanya penangkapan ikan secara ilegal itu tentu saja tidak diperbolehkan ya. Karena adanya apa, penyetuman dan racun, tidak
daya alam dapat diperbarui, kita tetap harus hemat, karena masih ada generasi setelah kita yang memerlukan sumber daya, maka tidak boleh berlebihan dalam mempergunakannya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih ini tentu saja akan menjadi masalah lingkungan. Daya alam juga semakin dong, jumlah manusianya semakin bertambah. Sumber daya alam yang berlebih atau dieksploitasi, maka pemikiran muncul sebagai solusinya adalah ada teknologi untuk mengolahnya, ya, sebagai solusi. Lanjut di sumber daya alam. Coba sedikit saya ingatkan lagi nih, ayo latihan. Langsung dijawab, siapa yang jawab saya kasih poin langsung plus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia adalah apa coba? Siapa Mbak? Siapa namanya? Mbak Sada. Jawabannya apa Mbak? Panas bumi. Mari kita cek jawaban yang benar. Apa yang benar? Betul ya, panas bumi. Ini harusnya ada centangnya, betul. Nih, jadi centangnya tadi hilang, tadi ke bawah. Masih dulu ya. Pertanyaan kedua, ya siapa yang mau jawab? Saja sudah dapat poin tambahan plus. Siapa yang mau jawab? Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan berkelanjutan. Salah satu prinsip berkelanjutan adalah, ya Mas yang kata oke Mas ya, namanya siapa Mas? Mas Torik. Apa jawabannya Mas Torik? Penggunaan kembali dan daur ulang. Betul apa salah? Betul. Nah ini namanya pemanfaatan berkelanjutan. Jadi sampah-sampah itu tidak selalu tertimbun atau semakin menumpuk karena sudah kita daur ulang. Kita ubah bentuknya menjadi barang yang dapat kita gunakan kembali. Yang ketiga, ayo siapa yang mau jawab lagi yang dapat poin? Baru dua nih, Mbak Sada sama Mas Sore. Apalagi jangan Mbak Sada lagi dong, gantian nanti yang paling banyak ini Mbak Sada. Yo, Mas Sore lagi jangan. Ayo Mas Dava. Mas Dava. Pemanfaatan hutan di Indonesia salah satunya adalah untuk maka hutan tentu saja pemanfaatan produksi kayu. Dua lagi kesempatannya, sumber daya energi yang tidak terbarukan di Indonesia adalah mana menurut kamu yang tidak terbarukan di Indonesia? Apakah tenaga angin, minyak bumi, panas bumi, apa namanya? Namanya Mas? Mas Dian Absen berapa? Satu ya. Adrian Yoga Pratama. Jawabannya apa Mas? B. Minyak bumi. Betul. Tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan, sama saja ya, sami mawon. Terakhir, ini kesempatan terakhir, mana yang mau dapat poin? Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam berlimpah. Salah satu sumber daya alam yang berasal dari laut. Ya, yang belum sama sih masih belum ya. Masalah. Namanya nama. Aksen. Empat. Oke, Mas Argon Saputra. Jawabannya apa Mas? B. Ikan. Betul apa salah? Betul. Berarti semuanya pinter Mas, katanya kamu betul. Nah ini betul. Sekarang yang terakhir, sudah membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sekarang kita refleksi, siapa yang mau jawab bagaimana upaya kita sebagai penduduk Indonesia untuk ikut serta dalam pelestarian sumber daya alam. Kita sebagai penduduk, ngapain kita? Banyak yang bisa kita lakukan. Apa langsung? Namanya siapa? Sekarang sudah dapat berapa poin? 10-1. Ya. Apa jawabannya Mas Kakak? Bagaimana upaya kita? Melakukan penghijauan. Oke, itu kalau sumber daya alamnya berupa sumber daya alam
Hutan, pintar, betul. Siapa lagi yang mau jawab? Lanjut nomor 2 ya. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang potensi sumber daya alam di Indonesia? Kamu pengen tahu apa lagi sih setelah tahu tadi sumber daya alam? Ada hutan, tambang, kemaritiman di Indonesia. Apa yang kamu ingin ketahui lagi tentang potensi yang ada di Indonesia? Kira-kira apa? Ya. Apa yang mau jawab? Saya barangkali Norik mau jawab lagi. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang potensi sumber daya alam di Indonesia? PR ya. Ada yang mau jawab sekarang? Yang ingin kamu tahu berarti ada yang masih tanda tanya. Bisa dibahas nanti pertemuan berikutnya. Ya, Mbak Mesa mau jawab yang nomor 2. Silakan Mbak Mesa. Baik, kata Mbak Mesa, dia masih pengen tahu bagaimana cara manusia dalam mengolah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, ini dia pengen tahu lebih lanjut. Kalian apa saja sih yang harus dimiliki manusia supaya bisa maksimal dalam mengolah SDA, ya. Bagus ya, ingin tahu. Yang terakhir, apa pengetahuan baru yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini? Wah, kamu tahu jadi tahu apa setelah ini? Radit, ya. Jadi tahu apa? Material ini setelah belajar material ini jadi tahu apa? Lebih banyak masalah tentang apa? Sumber daya alam, bagus. Apa lagi? Gak saja. Jadi tahu ya macam-macam sumber daya alam di Indonesia. Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah cukup? Baik. Hari ini senang pembelajarannya? Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah sumber daya manusia. Nanti kalian silakan cari atau membaca literatur, boleh dari buku paket atau mobile book, boleh dari internet, boleh dari video-video pembelajaran YouTube tentang materi sumber daya manusia. Baik, ini Ibu cukupkan dulu pembahasan materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas sumber daya manusia. Silakan kalian boleh berkemas-kemas. Dirapikan buku paketnya, dimasukkan semua buku IPS-nya. Dikumpulkan lembar kerja peserta dirinya pada KPT dikumpulkan semuanya. Kalau ini sudah ini bermula dikumpulkan ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini silakan salah satu memimpin berdoa. Selamat berucap.
Ya, saya dulu.